kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil mini riset kami yang berjudul Peran Perempuan Pencari Kerang untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya di Desa Percut, Dusun Bagan, Kecamatan Percut Setuhan, Kabupaten Deli Serdang. Oke, kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kami masukin hasil mini riset kami. Oke, di sini saya sendiri yang bernama Tansya Nur Sihaan, dan juga teman saya ada yang kedua ada Lina Kristiani Buru Purba, yang ketiga ada Leni Bancin, yang keempat ada Aslika Sari, yang kelima ada Adi Judi Nenggolan, dan juga yang keenam ada Clara Tamba. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam mini riset kami. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang dalam mini riset kami. Budaya maritim merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan maritim dan kelautan. Para nelayan dan masyarakat pesisir misalnya memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, sehingga keberlanjutan sumber kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu. Salah satu unsur potensial dalam membangun kehidupan ekonomi pesisir itu adalah perempuan-perempuan pesisir yang sudah banyak berkontribusi dalam usaha penangkapan, pengelolaan, dan pengelola sumber daya laut, baik dari skala kecil maupun dalam skala besar, seperti industri-industri yang ada di daerah pesisir. Oke, menurut Nirmawati, perempuan pesisir dituntut untuk melakukan kegiatan produktif mencari tambahan di samping harus tetap memelihara rumah tangga dan juga anak. Perempuan nelayan yang bekerja produktif mencari nafkah tambahan harus mencurahkan banyak waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan suaminya. Kesulitan ekonomi memaksa kaum perempuan dari kelas ekonomi rendah untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan ikut berperan di luar sektor domestik. Kedudukan dan peranan kaum perempuan pesisir sangat penting karena dalam pembagian kerja berdasarkan seksual pada masyarakat nelayan, kaum pesisir atau istri nelayan mengambil peran yang besar dalam kegiatan sosial ekonomi di darat. Fenomena perempuan pesisir dalam ketidakberdayaan ekonomi tidak hanya ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, tapi hampir semua masyarakat maritim di negeri ini memperlihatkan kepada kita bahwa fenomena perempuan terlibat dalam sektor kelautan sudah bukanlah hal yang asing. Jadi fenomena perempuan pesisir ikut terlibat dalam sektor kelautan. Di sini juga kita bisa lihat di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuhan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perempuan di Desa Percut banyak yang memilih bekerja di sektor kelautan, yaitu dengan mencari kerang, kepah, serta beberapa istri nelayan pun yang ikut suaminya untuk mengambil ikan di laut. Di daerah Jawa sendiri, meskipun banyak istri nelayan yang ikut serta bekerja di sektor publik, akan tetapi mereka hanya bekerja di darat, seperti terlibat dalam pengelolaan hasil ikan, perdagangan ikan segar, industri pemindangan, dan lain sebagainya. Masalah dalam riset kami yaitu dari latar belakang yang telah diuraikan. Berikut ini adalah beberapa poin tentang perumusan masalah penelitian kami, yaitu ada 3. Yang pertama, apa yang melatar belakangi perempuan di Bagan memilih mencari kerang di laut sebagai mata pencahariannya. Yang kedua, bagaimana kehidupan perempuan pencari kerang di Bagan Percut Setuhan. Yang ketiga, bagaimana kegiatan perempuan pencari kerang pada saat mencari kerang di laut. Baik, perkenalkan, nama saya Leni Bancin dari kelas C reguler 2018. Di sini saya akan memaparkan apa tujuan dari penelitian kami. Ada beberapa poin tujuan penelitian kami. Yang pertama itu untuk mengetahui latar belakang perempuan untuk memilih mencari kerang di laut sebagai mata pencahariannya. Yang kedua itu untuk mengetahui
kehidupan perempuan pencari kerang di Percut Setuan. Yang ketiga itu untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perempuan saat melakukan pencari kerang. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat secara teoritis. Yang pertama itu secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai para perempuan pencari kerang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya itu manfaat praktis. Secara praktis dapat memberikan gambaran mengenai wanita itu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya meskipun dengan menjadi wanita pencari kerang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas di bagian bab 2 kajian pustaka, yaitu mengenai kajian terdahulu dan juga kerangka teori. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai kajian terdahulu, di mana di dalam penelitian ini ada 4 kajian terdahulu yang pernah dilakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Devira Trikurnia pada tahun 2012. Ia meneliti yang berjudul Peranan Tenaga Kerja Wanita sebagai Buruh di Industri Kacang Intip dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil penelitian didapatkan kontribusi tenaga kerja wanita sebagai buruh usaha kacang intip di daerah penelitian adalah 25,64%. Artinya kontribusi yang diberikan rendah. Selanjutnya, penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Farman pada tahun 2011 dengan judul Peran Perempuan dalam Penerapan Teknologi Budidaya Rumput Laut di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan dalam penerapan teknologi budidaya rumput laut di Desa Lakarama, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. Nah, populasi dan teknik pengambilan sampel untuk perempuan yang membudidayakan rumput laut sebanyak 80 petani dilakukan dengan acak secara simple random sampling, yakni mengambil 37% dari keseluruhan petani di Desa Lakarama, sehingga responden berjumlah 30 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus interval kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan di Desa Lakarama, Kecamatan Towea memberikan sumbangsi tenaga yang cukup besar dalam kegiatan budidaya rumput laut, bukan hanya sekedar berpartisipasi. Baik, penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Haryanto pada tahun 2015 dengan judul Peran Wanita Tani dalam Usaha Tani Cengkeh di Desa Baho, Bubu, Kecamatan Wawoni, Timur Laut, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wanita tani dalam usaha tani cengkeh di Desa Baho, Bubu, Kecamatan Wawoni, Timur Laut, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Populasi dan teknik pengambilan sampel untuk wanita tani berusaha tani cengkeh dilakukan dengan metode sensus yang berjumlah 36 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus interval kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran wanita tani dalam usaha tani cengkeh di Desa Baho Bubu, Kecamatan Wawoni, Timur Laut, Kabupaten Konawe, Kepulauan sudah berperan baik. Baik, penelitian selanjutnya adalah mengenai penelitian yang dilakukan oleh Mirsyad pada tahun 2015 dengan judul Peran Wanita Tani dalam Pengelolaan Usaha Tani Rumput Laut di Desa Langgara Bajo, Kecamatan Wawani, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
mengenai peran wanita tani dalam pengelolaan usaha tani rumput laut di Desa Langara Bajo, Kecamatan Wowoni Barat, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Populasi dan teknik pengambilan sampel untuk wanita tani yang berusaha tani rumput laut dilakukan dengan metode sensus yang berjumlah 30 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus lebar interval. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran wanita tani dalam pengambilan keputusan dan sebagai pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha tani rumput laut yang meliputi pemilihan lokasi, pengadaan dan pemilihan bibit, pemeliharaan dan pemanenan dan penanganan pasca panen rumput laut di Desa Langara Bajo, Kecamatan Wowoni Barat, Kabupaten Konawe, Kepulauan secara keseluruhan berperan. Oke, baik. Sekarang saya akan membahas tentang kerangka teori. Dalam penelitian ini mengenai peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kami mengambil teori yang digunakan. Yang pertama tentang teori peran, di mana peran adalah merupakan aspek dinamis kebudayaan atau disebut dengan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peran. Yang kedua adalah konsep peran perempuan, di mana Muknesha mengatakan bahwa ada 3 peran perempuan. Yang pertama adalah peran produktif, di mana peran ini yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memenuhi atau memperoleh bayaran atau upah secara tunai dan sejenisnya. Contohnya itu adalah kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal. Yang kedua adalah peranan reproduktif, di mana peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan tenaga kerja. Yang ketiga adalah peranan kemasyarakatan, yaitu peran pengelolaan masyarakat yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan dalam tingkat komunitas sebagai kepanjangan peran produktif bersifat sukarela dan tanpa upah. Yang ketiga adalah kebutuhan hidup, di mana ada macam-macam kebutuhan hidup. Yang pertama itu kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep. Yang pertama itu adalah peran. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Dan yang kedua itu adalah kebutuhan. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Wisal, menurut Murray, kebutuhan adalah needs atau konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Peran perempuan nelayan sebagai penyokong kebutuhan ekonomi rumah tangga nelayan sangat dibutuhkan, mengingat penghasilan para suami yang bekerja sebagai nelayan tidaklah pasti jika dilihat dari sisi penghasilan, dikarenakan penghasilan yang bergantung dengan kondisi cuaca dan alam. Para suami melaut memakan waktu yang cukup lama, sekitar 12 jam per hari. Itu pun jika mereka mendapatkan hasil tangkapan yang sesuai dengan waktu yang dikeluarkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peranan perempuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga di Desa Percut, Kecamatan Percut, Saituan. Untuk mengetahui peranan tersebut ada beberapa variabel yang diteliti, yaitu identitas responden, nama, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Ray, yaitu saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian mini riset kami yaitu yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah metode penelitian deskriptif. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian mini riset kami yaitu berada di Desa Percut atau Dusun Bagan,
Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Informan penelitian antara lain para wanita yang bekerja mencari kerang di laut, warga sekitar yang mengetahui pekerjaan para wanita tersebut, keluarga para wanita pencari kerang, dan pihak-pihak yang ikut dalam pekerjaan mencari kerang tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan pengumpulan data dengan teknik tertentu agar data yang didapatkan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Data yang dapat diolah menjadi informasi yang dapat dipahami oleh penerima informasi. Yang pertama itu adalah observasi. Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pendekatan secara sistematis atau tersusun terhadap gejala atau fenomena yang terdapat pada objek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono, observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data ini dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui tentang letak industri, kondisi dan kegiatan perempuan bekerja mencari kerang di Desa Percut atau di Dusun Bagan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Data yang diperoleh dari penggunaan teknik observasi ini adalah berupa data yang sifatnya primer. Yang kedua adalah wawancara. Mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan peneliti atau pewawancara adalah dasar dari teknik wawancara. Itu menurut Jacob Freudenberg. Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden dengan menggunakan kuesioner atau sejumlah pertanyaan. Kuesioner merupakan alat yang akan digunakan dalam wawancara untuk memperoleh data primer dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, alat lain yang diperlukan dalam proses wawancara seperti buku, catatan, recorder, dan sebagainya. Pelaksanaan dari wawancara tersebut adalah dengan mendatangi responden, yaitu para perempuan bekerja mencari kerang di laut untuk menjawab daftar pertanyaan. Data yang didapat mengenai peran perempuan mencari kerang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di Desa Percut atau Dusun Bagan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dan yang ketiga itu adalah dokumentasi. Menurut Suharsi Arikunto, teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dokumen rapat, flanger, agenda, dan sebagainya. Lebih lanjut, menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari instansi-instansi yang terkait. Data sekunder antara lain berupa data deskripsi pekerjaan mencari kerang di Desa Percut, Dusun Bagan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, dan data tentang jumlah penduduk, mata pencarian, peta desa dari Desa Percut, Dusun Bagan, Kecamatan Percut Seituan,
Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis data. Menurut Jacob Friedenreich menyatakan bahwa setelah dikumpulkan maka tahap berikutnya ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan analisa. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan simulasi, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini akan menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan tabulasi frekuensi dan presentasi. Berdasarkan data yang